Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 TKJ 1 dengan anggota Alek Nugraha, Iwan Kurniawan Zulianto, Laisa Ilmi Padilah, Najwa Faila Rosali, dan Siti Alawiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara mencari nilai modus dan juga nilai kuartil pada statistika data berkelompok. Sebelum mencari nilai modus dan juga nilai kuartil, kita akan menjelaskan dulu tentang tabel distribusi data kelompok pada statistika. Di sini sudah tersedia tabel distribusi statistika dengan yang pertama ada kelas intervalnya. Untuk kelas intervalnya, kelas pertama ada 41 sampai 46, kelas kedua 47 sampai 51, kelas ketiga 52 sampai 56 dan seterusnya. Dengan frekuensi kelas pertama 1, kelas kedua 5, kelas ketiga 5, kelas keempat 15 dan seterusnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah sendiri adalah nilai terendah dari suatu kelas. Kita contohkan pada kelas pertama, batas bawahnya yaitu 42, dan pada kelas kedua, batas bawahnya yaitu 47. Pada kelas ketiga, batas bawahnya yaitu 52, dan begitu juga pada kelas-kelas. Dan untuk batas atasnya yaitu nilai ujung atas pada suatu kelas. Kita contohkan pada kelas pertama, batas atasnya yaitu 46. Pada kelas kedua, 51. Pada kelas ketiga, 56. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan yang namanya tepi kelas. Untuk tepi kelas juga dibagi dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk menentukan tepi kelas, kita akan menggunakan rumus, yaitu yang pertama, tepi bawah. Tepi bawah rumusnya TB sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kita contohkan di kelas pertama. Kelas pertama, batas bawahnya yaitu 42, kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya 41,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya yaitu 47, kita kurangi 0,5, maka hasilnya 46,5. Begitu juga untuk kelas-kelas lainnya. Selanjutnya, untuk menentukan tepi atas. Untuk menentukan tepi atas, kita menggunakan rumus tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Kita contohkan di kelas pertama. Kelas pertama, batas atasnya yaitu 46, kita tambahkan 0,5, maka hasilnya 46,5. Untuk kelas kedua, batas atasnya yaitu 51, kita tambahkan 0,5, maka hasilnya 51,5. Begitu juga seterusnya sampai kelas-kelas terakhir. Selanjutnya, kita akan menentukan yang namanya titik tengah suatu kelas, atau bisa kita singkat menjadi XT. Untuk menentukan nilai XT, kita akan menggunakan rumus, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita akan contohkan, kita akan menentukan batas tengah pada kelas pertama. Pada kelas pertama, batas bawahnya yaitu 42, kita tambahkan dengan batas atasnya 46 dibagi 2. Maka hasilnya 42 tambah 46 yaitu 88 dibagi 2 dengan hasil 44. Maka ini adalah titik tengah pada kelas pertama. Untuk kelas-kelas lainnya, kita menentukan titik tengahnya dengan rumus yang sama. Dan selanjutnya, kita akan menentukan nilai f.xt atau frekuensi dikali dengan titik tengah. Untuk menentukan nilainya, kita cukup dengan mengkalikan frekuensi dikali dengan xt. Kita contoh pada kelas pertama, frekuensinya yaitu 1, kita kalikan dengan titik tengahnya yaitu 44, maka hasilnya 44. Untuk kelas kedua, frekuensinya 5, kita kalikan dengan
49, maka hasilnya 245. Untuk kelas ketiga, frekuensi 5, kita kalikan dengan 54, maka hasilnya 270. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai F kum dikurang dari tepi atas. Untuk menentukannya yaitu jumlah frekuensi sebelum tinggi atas. Di kelas pertama, jumlah frekuensinya ada 1. Untuk kelas kedua, jumlah frekuensi kelas pertama kita tambahkan dengan jumlah frekuensi kelas yang kedua, yaitu hasilnya 6. Untuk kelas yang ketiga, kita tambahkan 6 ini dengan frekuensi kelas ketiga, maka hasilnya akan 11. Dan untuk menentukan di kelas-kelas berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita akan menentukan yang namanya jumlah frekuensi. Sama dengan kita cukup menambahkan frekuensi-frekuensi yang tersedia, yaitu 1 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 3, maka hasilnya 41. Dan yang kedua, kita akan mencari jumlah F dikali XT. Sama, kita hanya tinggal menjumlahkan semua ini menjadi 1, yaitu hasilnya akan menjadi 2454. Dan untuk yang terakhir, kita akan menentukan yang namanya panjang kelas. Panjang kelas, cara menentukannya yaitu tinggi atas dikurangi tinggi bawah. Kita bebas menggunakan kelas yang mana saja, karena semua kelas panjang kelasnya sama. Kita contohkan menggunakan kelas yang pertama ini. Tinggi atasnya yaitu 41,5 dikurangi 46,5 dikurangi 41,5, maka hasilnya 5. Kita tulis di sini 5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai modus. Nilai modus adalah nilai data terbanyak dari data-data yang tersedia. Karena ini data berkelompok, TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Dengan ketentuan D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Untuk menentukan kelas modus, kita menggunakan kelas dengan frekuensi terbanyak. Di data ini frekuensi terbanyak ada di kelas 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Untuk menentukan nilai modus, yaitu kita gunakan rumus yang di atas. Pertama, kita akan mencari nilai TB, D1 dan D2. Untuk nilai TB, karena kelas modusnya di kelas keempat, maka nilai TB-nya yaitu 56,5. Dan untuk D1 frekuensinya yaitu 15 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus yaitu 5. Maka hasilnya 10. Dan untuk D2 yaitu frekuensi kelas modus 15 dikurangi frekuensi setelah kelas modus yaitu 8, maka hasilnya 7. Untuk P-nya yaitu 5.
Cara penyelesaiannya yaitu TB-nya itu 56,5 ditambah D1-nya 10 per D1-nya 10 ditambah 7 dikali P, yaitu P-nya 5. Maka hasilnya 56,5 ditambah, kita jumlahkan dulu, 10 ditambah 7 yaitu 17. Selanjutnya tulis 10 per 17 dikali 5, yaitu 10 dikali 5 dibagi 17. Kita tulis 56,5 ditambah hasil yang tadi dijumlahkan, yaitu 2,94. Selanjutnya kita tambahkan 56,5 ditambah 2,94, yaitu hasilnya 59,44. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil 1. Pertama, kita mencari letak kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 per 4 sama dengan, karena N-nya 41, kita tambah 41 ditambah 1 per 4. Hasilnya 42 per 4. Kita 42 bagi 4 adalah hasilnya 10,5. Kita kalikan dengan kuartil yang akan kita cari, yaitu 10,5 dikali 1. Maka hasilnya 10,5. Selanjutnya kita mencari nilai kuartil 1. Dengan rumus TBI ditambah dalam kurung I per 4 N dikurangi FK per F dalam kurung P. Selanjutnya kita akan menentukan dulu. Yang pertama, kita cari nilai tepi bawahnya. Karena letaknya ada di 10,5, maka kelasnya ada di kelas ketiga. Dikarenakan kuartilnya ada di kelas ketiga, maka TB adalah 51,5. Lalu kita mencari nilai N-nya. Nilai N-nya yaitu 41. Selanjutnya kita mencari nilai FK. FK yaitu jumlah kelas sebelum kuartil. Karena kuartilnya ada di kelas ketiga, maka FK-nya ada di kelas kedua, yaitu 6. Kita cari nilai frekuensinya, dikarenakan kelas ketiga berarti nilainya 5. Dan nilai P-nya adalah 5. Selanjutnya masuk ke penyelesaian nilai Q1. Di sini 51,5 1 per 4 dikali 41 dikurangi 6 per 5. Dan dikalikan 5. 51,5 ditambah 1 dikali 41 dibagi 4 hasilnya 10,25 dan dikurangi 6 dibagi 5 dikali 5. Selanjutnya 51,5 ditambah hasil dari 10,25 dikurangi 6 yaitu 4,25 per 5 dan dikalikan 5 sama dengan, kenapa dihapus, karena 5 dibagi 5 itu 1 dan 425 dibagi 1 itu 425, jadi hasilnya 55,75.